Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Ika Fitriana, Mahlansyah, dan Maimunah. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang diksi, makna konotatif, dan makna denotatif. A. Pengertian diksi. Diksi mengacu pada pemilihan kata dan gaya seorang penulis dalam menerapkan gagasan atau ide. Sederhananya, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ketepatan dalam pemilihan dan penempatan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Pengertian diksi menurut para ahli. 1. Menurut KBBI, diksi merupakan penggunaan kata yang tepat dalam penggunaan di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan pada pilihan kata. 2. Menurut Kerap, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Fungsi diksi. 1. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. 2. Kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. 3. Mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. 4. Diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar dan waktu, serta alur cerita. 5. Untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. 6. Membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Syarat-syarat diksi. 1. Ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. 2. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. 3. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Ciri-ciri diksi. 1. Tepat pada pemilihan kata guna mengungkap gagasan atau hal yang diamanatkan. 2. Bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. 3. Memakai pembendaharaan kata yang dipunya oleh masyarakat bahasanya, serta bisa menggerakkan atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Di sini ada makna denotatif dan konotatif. Yang pertama yaitu makna denotatif. Kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan disebut makna denotatif. Makna denotatif disebut juga dengan beberapa istilah lain seperti makna denotasional, makna kognitif, makna konseptual, makna ideasional, makna referensial, atau makna profesional. Disebut makna denotasional, referensial, konseptual, dan ideasional karena makna menunjuk atau denote kepada suatu referen. Yang kedua yaitu makna konotatif. Makna yang mengandung lebih banyak arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar umum dinamakan makna konotatif atau konotasi. Makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif, atau makna evaluatif. Berikut adalah contoh kalimat denotatif. Yang pertama yaitu tangan kanan Ardi terkilir. Yang kedua, Rudi menjual kambing hitam miliknya. Yang ketiga, Dennis naik tangga untuk memperbaiki antena TV rumah. Dari 3 kalimat tersebut, kalimat ini merupakan kalimat makna sebenarnya atau tidak memiliki kiasan. Selanjutnya yaitu contoh kalimat konotatif. Yang pertama, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang.
Di sini terdapat makna kias yaitu gugur yang berarti meninggal dunia. Yang kedua, ia tidak pantang menyerah meski banyak aral melintang. Terdapat kata makna kias aral melintang yang berarti rintangan atau hambatan. Contoh yang ketiga yaitu mempunyai harta melimpah membuat Heru besar kepala. Di sini ada kata kias yaitu besar kepala yang berarti sombong. C. Makna umum dan khusus. Makna umum adalah kata-kata yang pemakaiannya dan maknanya bersifat umum dan luas. Bidang dan objek yang dicakup oleh kata umum itu luas dan tidak secara spesifik merujuk atau mempresentasikan bidang atau objek tertentu. Jenis kata umum tidak memiliki pertalian yang erat dengan objeknya. Sebagai akibatnya, kata umum kurang memberi daya imajinasi kepada audiens atau pembaca. Makna khusus. Makna khusus adalah kata-kata yang pemakaiannya dan maknanya bersifat spesifik dan sempit dan yang merujuk kepada pengertian konkret dan tertentu. Sebagai akibatnya, kata khusus memberi daya imajinasi kepada audiens atau pembaca. Contoh kata umum dan khusus. Kata umum 1. Melihat, kata khususnya menatap, memandang, menyaksikan. Kedua, buah-buahan. Kata khususnya mangga, apel, jeruk, nanas. Ketiga, hewan ternak. Kata khususnya ayam, sapi, kambing, domba. D. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Misalnya, Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden Jokowi, salah. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden Jokowi, benar. Di samping itu ada beberapa kata yang berbentuk seperti itu, yaitu sehubungan dengan, berhubungan dengan, sesuai dengan, bertatapan dengan, sejalan dengan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.